Oke, sekarang kita kembali ke inti persoalannya. Kita bahas tadi tentang handphone masalah mati total. Oke, untuk membaca skema perlahan-perlahan nanti saya akan akan saya jelaskan. Tapi kita pahami dulu skema yang ringannya aja dulu lah. Karena kalau kita buka skema ini, kalau kita lihat skema ini udah berapa halaman, 12 halaman ya. Dengan begitu banyak jalur, hanya memusingkan. Tapi sudah saya simpulkan diagram untuk permasalahan handphone mati total ini seperti ini. Ini simpelnya. Ini salah satu contoh diagram pada Nokia BB5 single engine. Tapi tenang saja, jangan kita khawatir. Waduh, kita sekarang mempelajari tentang Nokia BB5 single engine. Bagaimana apabila nanti kita mendapatkan Nokia DCT-4, Nokia BB5 dual engine dengan berbagai macam kategori ya. Karena Nokia ini jumlahnya ada 9 kategori, Pak. Totalnya itu ada 9 kategori. Tapi tenang saja. Apabila kita menguasai satu ini saja, yang lainnya ini akan mudah kita pahami. Tapi ini yang satu ini saya harap wajib dipahami. Nanti yang lainnya gampang lah. Tinggal nanti saya banding-bandingkan sedikit-sedikit di mana letak perbedaannya. Oke. Dari keseluruhan rangkaian ini mereka ini yang ada blok-blok di sini bekerjanya itu tidak serentak, Pak. Seperti yang tadi sudah saya gambarkan, ibaratnya dia seperti mata rantai seperti ini. Jadi sebelum ini bekerja, harus ini dulu bekerja. Sebelum ini bekerja, harus ini dulu. Sebelum ini bekerja, harus ini dulu, dan seterusnya. Itulah yang namanya sistem. Jadi tadi saya sebutkan kalau ini tidak bekerja, ya ini pun nggak akan bekerja. Oke, tadi sudah di sesi pertama ya, di tutorial pertama sudah saya sebutkan untuk handphone dapat hidup yang paling utama itu yang harus bekerja apa? CPU ya, CPU-nya. Nah sebelum ini bekerja, yang lainnya harus bekerja dulu. Jadi semua ini harus bekerja dulu. Kalau yang lain ini bekerja, baru ini bekerja. Nah ngomong-ngomong, agar ini bekerja, dia butuh apa saja sih? Tegangan kerja. Dia butuh tegangan, dia butuh clock, butuh data, dan yang lainnya. Nah, seperti halnya manusia, kalau orang ini kita kasih tugasnya kamu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi kalau orang ini kita nggak kasih makan, nggak dikasih minum, apakah orang ini bisa bekerja? Tidak ya. Nah, yang dimaksud dengan makan dan minumnya handphone itu namanya tegangan. Tegangan listrik, satuannya itu volt. Dari mana sih sumber tegangan itu? Sumber tegangannya berawal dari baterai. Disinilah sumber tegangannya. Makanya walaupun handphone normal, tapi kalau baterainya habis, ya tegangannya nggak bakalan ada, CPU pun nggak bakalan bekerja. Ya, sumber tegangannya itu dari baterai. Baterai ini, atau kita sebut tegangan baterai ini namanya tegangan Vbat. Tegangan Vbat ini nilainya sebesar rata-rata ya 3,7 volt. Itu variabelnya antara 3,6 sampai 4 volt. Kalau di bawah 3,6 itu kurang. Kalau di atas 4 volt kelebihan. Jadi kurang lebih 3,6 sampai 4 volt. Itu tegangan Vbatnya. Nah, CPU ini, RAP ini dia butuh tegangan yang tegangannya ini sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan takarannya. CPU handphone apapun ya, rata-rata dia membutuhkan 2 tegangan.
Satu, tegangan utamanya disebut dengan tegangan vikor. Ini. Tegangan vikor ini tegangan utamanya. Inilah tegangan energinya agar ini dapat bekerja. Yang kedua, dia membutuhkan tegangan VIO. Nanti tegangan VIO ini untuk tegangan digital. Nanti akan saya jelaskannya. Tapi yang pasti dia butuh dua tegangan. Butuh vikor dan butuh VIO. Vikor pada Nokia, khususnya Nokia DCT-4 khusus dan BB5, nilai tegangan vikor ini adalah 1,4 volt. Vikor ini 1,4 volt, VIO 1,8 volt. Dari manakah awalnya tegangan vikor dan VIO ini? Tegangan ini dari mana awalnya? Ya awalnya dari baterai kan? Sebesar 3,7 volt. Nah, dari 3, kok kenapa? Pibat 3,7, vikor malah 1,4, VIO 1,8. Berarti ada pengurangan tegangan ya. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya IC power, umumnya begitulah. Atau di dalam ini ada yang disebut dengan LDO, low dropout, atau regulator, atau power supply. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, jadi begini, tegangan fibat masuk ke tafo, tegangan fibat ini masuk ke retu. Si tegangan fibat ini akan dikurangi dari 3,7 dikurangi menjadi 1,8 volt. Keluarlah VIO. Tafo fungsinya untuk menurunkan tegangan fibat ini jadikan tegangan vikor. Nah, masuk aja di sini. Sekarang RAP sudah mendapatkan dua tegangan ya, vikor dan VIO. Nah, ada yang perlu kita pahami. Kapan tegangan vikor ini keluar? Kapan tegangan VIO ini keluar? Tadi saya menyebutkan reto dan tafo ini fungsinya adalah sebagai distribusi tegangan ya, atau regulator. Regulator ini kita anggap saja dia sebagai keran. Ini keran. Ini kerannya. Air masuk ke sini dari sumbernya, yaitu yang dari apa? Misalkan dari PDAM ya, dari PDAM. Di sini ada orang lagi mandi, dia butuh air. Jangan mandilah, dia butuh minum. Ya kebayang kalau dari air PDAM misalkan dia mengalirnya itu misalkan 100 liter per detik, mati orang ini. Di sini butuh keran ya untuk menyesuaikan airnya. Ini air mengalir. Di sini ini kerannya. Dia akan membuka dan menutup. Membuka menutup saluran air ini. Menutup, berarti air ini nggak akan ngalir kan? Dia butuh, ini akan membuka, baru airnya akan mengalir sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah berarti tegangan vikor, tegangan VIO yang tadi saya sebutkan, dua tegangan ini akan keluar apabila kerannya ini sudah dibuka. Siapa yang membuka keran ini? Siapa yang mengaktifkan atau menyuruh agar vikor dan VIO ini keluar? Ingat, itu adalah tombol on off.
Jadi walaupun baterai kita tempel ke handphone, kita masukkan tegangan, kita ukur tegangan V-core dan VIO, ini nggak akan keluar apabila on off-nya belum kita tekan. Jadi di sini nggak peduli CPU ini ada atau enggak masalah, rusak atau enggak masalah. Nih mau ada mau enggak masalah. Saya baru menjelaskan tentang baterai, retu, tahpo. Terus segini aja udah. Jadi walaupun dalam mesin handphone ini komponennya kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada ini hanya ada retu, tahpo, baterai sama on off. Itu sudah bisa bekerja. Si retu sudah bisa mengeluarkan VIO. Si tahpo dia sudah dapat mengeluarkan V-core. Toh yang paling penting adalah ada tegangan sumber, ada perintahnya untuk membuka keran. Pasti ada tegangan keluarannya. Oke? Nah, kembali lagi saya tekankan, tegangan V-core dan VIO ini akan keluar apabila on off sudah ditekan, barulah ini keluar. Nah, tapi bentar dulu nih di tegangan V-core. Kita lihat dulu di sini. Rekaman Mas. Nah, bentar dulu ya. Tadi ada yang kelewat. Kita perhatikan dari jalur on off ini ya. Jalur on off ini dia masuknya ke retu. Jadi kalau retu PIO ini dia akan keluar kerannya itu dari on off. Tapi kalau tahpo dia bisa mengeluarkan V-core, kerannya itu adalah RSTX ini. Jadi RSTX ini akan keluar apabila on off-nya sudah ditekan. Jadi ada mata rantainya Mas. On off ditekan, retu akan menghasilkan RSTX. RSTX tegangan ini fungsinya untuk mengaktifkan tahpo agar tahpo mengeluarkan V-core. Untuk ke depan saya nggak akan pakai kalimat keran lagi, tapi yang saya gunakan adalah enable, tegangan enable ya, tegangan reset atau tegangan perintah. Nggak akan ngomong keran lagi. Jadi apabila on off sudah saya tekan, retu akan mengeluarkan VIO. Secara serentak, retu pun akan mengeluarkan tegangan enable RSTX untuk mengenablekan tahpo. Setelah tahponya aktif, dia akan mengeluarkan V-core. RSTX nggak akan keluar kalau on off-nya nggak ditekan. Ya. Jadi apa sampai sini?